Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2157, Sembunyikan dan Cari. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Empyrean Cakrawala ketiga berkata, "Kakak, bocah ini bersembunyi di dalam celah spasial. Dia ingin bermain petak umpet dengan kita." Petik 2. Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bentangan ruang ini adalah sarang lama kita. Dia ingin bermain petak umpet dengan kita di sarang kita. Empyrean ini ingin melihat apakah dia yang bermain denganku, atau aku yang mempermainkannya. Long Xi, Long Zhao, Long Ming, kalian bertiga masing-masing memimpin tim dan berbaris maju. Bermainlah dengan anak ini dengan baik, kata Long Xiao sambil tersenyum dingin. Long Xi, Long Zhao, Long Ming, adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean Cakrawala ketiga. Mendapatkan perintah Long Xiao, kedua orang itu menggenggam tangan mereka dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, yakinlah. Area celah spasial ini adalah halaman belakang kita sendiri. Biarpun bocah itu ingin lari, dia juga tidak bisa kabur." Petik 2. Area ruang ini berlapis-lapis, rumit hingga ekstrim. Advertisement. Kamp utama Long Xiao didirikan di dalam. Jadi, bagi mereka, tempat ini terlalu familiar. Ye Yuan memasuki wilayah keretakan spasial ini setara dengan berjalan masuk ke dalam jebakan. 3 orang Long Xi masing-masing memimpin pasukan mereka sendiri dan mulai menggali di mana-mana, melakukan pencarian gaya bom karpet di area ruang ini. Bocah ini benar-benar mengesankan. Ada begitu banyak dari kita benar-benar gagal membunuhnya. Petik 2. Kematian Mingxin harus dibalas. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan mencincangnya menjadi ribuan bagian. Petik 2. Long Mingxin adalah Empyrean Cakrawala pertama yang dibunuh Ye Yuan. Hasil ini membuat mereka sangat dirugikan. Begitu banyak orang mengepung Ye Yuan, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar melarikan diri. Cukup, semuanya, lebih waspada, terutama saat kita sampai di area ruang terlipat itu, hati-hati terhadap penyergapannya. Long Xi berkata dengan suara serius. Mengikuti Long Xiao, dia bisa dikatakan sebagai veteran ratusan pertempuran dan juga mengembangkan kepribadian yang sangat waspada. Advertisement. Meskipun ini disarang mereka sendiri, dia tetap menjaga kewaspadaan yang cukup. Tiba-tiba, sosok melintas di depan, siapa mungkin jika bukan Long Xiaochun. "Hehehe, kalian orang jahat, pergi dan mati." Long Xiaochun membuat wajah lucu saat dia berkata. Wajah Long Xi jatuh. Mengangkat tangannya, itu adalah pedang yang cepat dan ganas. Astaga, Long Xiaochun berteriak aneh, sosok berkedip, dan benar-benar menghilang. Bang! Dari tusukan diagonal, gelombang energi mengejutkan yang tiba-tiba langsung meledakkan Empyrean Cakrawala pertama menjadi pasta daging. Ao Zhou. Kedua mata Long Xi melebar dan dia meraung dengan marah. Ao Zhou ini adalah bawahan lama Long Xi. Perasaan kedua orang itu sangat dalam. Long Xi tidak menyangka bahwa Ao Zhou benar-benar dibunuh oleh Ye Yuan tepat di bawah kelopak matanya. Langkah ini sebelumnya jelas merupakan True Sword Hollow Edge. Siapa kalau bukan Ye Yuan yang menyerang? True Sword Hollow Edge melepaskan gerakan ini, itu tidak memiliki gelombang energi sama sekali. Itu tidak mungkin untuk dilawan. Advertisement. Ditambah dengan Long Xiaochun yang sengaja menyesatkan sebelumnya, menarik perhatian semua orang, dengan ini, bahkan Long Xi tidak berhasil bereaksi juga. Kenapa tempat ini memiliki area ruang lipat? Mengapa kami tidak pernah menemukannya sebelumnya? Long Xi melolong. Long Xi melihat dengan hati-hati, tempat di mana Ye Yuan tiba-tiba menyerang secara diam-diam barusan sebenarnya adalah area dengan ruang yang sangat tersembunyi. Ruang tersembunyi ini, mereka belum pernah menemukannya sebelumnya. Tapi Ye Yuan benar-benar bersembunyi di sini dan bergerak melawan mereka. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan memahami keretakan spasial ini lebih baik dari mereka. Mengejar. Bahkan jika ayahmu membalikkan keretakan spasial, aku juga akan menemukanmu. Petik 2. Long Xi di bawah amarah yang menjulang tinggi menerobos ke dalam ruang terlipat ini dengan mendengus. Swoosh. Sosok melintas dari jauh, Long Xi mengirim tebasan pedang tanpa sepatah kata pun. Tapi sosok itu berkedip, menghindari pedang ini dengan ringan, dan menghilang sekali lagi. Wajah Long Xi jatuh dan dia berkata dengan teriakan dingin, "Chess." Sama seperti ini, Long Xi melewati satu ruang terlipat demi satu. Tiba-tiba, teriakan yang menyedihkan datang.
Ekspresi Long Si berubah, dan dia berteriak kaget, itu suara Long Bi. Bocah itu sebenarnya, membunuh Empyrean Cakrawala kedua. Petik 2. Seorang bawahan memperingatkan, Tuan Long Si, anak ini penuh tipu daya. Selain itu, dia sangat kuat. Kita tidak bisa terus mengejarnya seperti ini. Jika tidak, kita akan diarahkan olehnya. Petik 2. Ekspresi Long Si berkedip-kedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih menganggukkan kepalanya. Tetapi, ketika mereka mencoba untuk melintasi ruang angkasa dan menemukan dari mana mereka berasal, mereka menemukan kekecewaan mereka bahwa mereka tersesat. Tuan Long Si, ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Tempat ini adalah depan pintu kami. Kami sebenarnya, benar-benar tersesat. Petik 2. Kelompok bawahan itu dalam keadaan tidak percaya. Mereka benar-benar tersesat di depan pintu mereka. Mereka berpikir bahwa mereka tahu tempat ini seperti punggung tangan mereka, tetapi dibawa oleh Ye Yuan beberapa kali, mereka sebenarnya tidak dapat menemukan lagi dari mana mereka berasal. Mata Long Si menyipit dan dia mengertakkan gigi dan berkata, hukum spasial anak ini bahkan lebih hebat dari yang kita bayangkan. Dia membawa kita ke dalam labirin spasial. Petik 2. Labirin es spasial. Kalau begitu, jadi, bukankah kita tidak bisa keluar? Petik 2. Ini tidak mungkin. Karena ini labirin spasial, bagaimana dia bisa keluar sendiri? Petik 2. Ketika semua orang mendengar berita ini, setiap ekspresi mereka berubah secara drastis. Luar angkasa adalah hal yang sangat berbelit-belit dan mendalam untuk memulai. Itu jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika tidak, hukum spasial juga tidak akan disebut sebagai salah satu hukum tertinggi. Di dalam ruang, ada lapisan demi lapisan. Itu adalah labirin sejak awal. Pusat kekuatan Empyrean dapat memanfaatkan hukum spasial, tetapi itu hanya dengan cara yang lebih dangkal. Daerah yang benar-benar tidak jelas dan sulit dimengerti, mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Dan area perpecahan spasial ini jauh lebih rumit daripada dunia luar. Jadi, ketika Long Xiao mereka semua bersembunyi di dalam, bahkan jika seorang kaisar surgawi datang, itu juga akan sangat sulit untuk ditemukan. Labirin spasial sebenarnya adalah lapisan dalam dari ruang yang ditumpangkan, rapuh dan rumit. Setelah jatuh ke dalam lapisan ini, sulit untuk menemukan jalan kembali. Long Si mengejar Ye Yuan dengan amarah cemberut dan benar-benar datang ke labirin spasial tanpa sadar. Ini jelas skema Ye Yuan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Ye Yuan yang memasuki celah spasial ini seperti ikan yang memasuki laut, mengetahui segalanya tentang itu. Tapi ambang pintu mereka menjadi kuburan mereka. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan keluar dari sudut. Siapa takut? Sebentar lagi, kalian akan bisa pergi dan bertemu dengan temanmu. Petik 2. Long Si memandang Ye Yuan, menggertakkan giginya, dan berkata, bocah, apa menurutmu kamu bisa menjebak kami seperti ini? Empyrean ini memberi tahu Anda, meskipun itu labirin spasial, dengan pemahaman kita tentang celah spasial, selama kita menemukan bidang yang kita kenal, kita akan dapat kembali ke ruang lapisan permukaan. Petik 2. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kapan saya mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin menggunakan labirin spasial untuk menjebak Anda semua? Murid Long Si mengerut dan dia berkata dengan khawatir dan marah, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah kamu sudah menebak apa yang ingin aku lakukan? Spasial, runtuh. Petik 2. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan menginjak kakinya. Esensi surgawi kekacauan tiba-tiba meletus. Esensi surgawi kekacauan yang terjalin dalam ruang sebenarnya mulai runtuh lapis demi lapis. Energi tirani dimuntahkan tanpa hambatan di dalam celah spasial. Long Si berkata dengan sangat marah, nak, jika kamu membuat ruang runtuh, kamu juga akan mati di sini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana pemahaman saya tentang hukum spasial bisa seperti yang Anda bayangkan? Petik 2. Bab 2158, Duka Luar Biasa. Tidak baik. Keruntuhan spasial. Merasakan gelombang energi yang kuat itu, wajah Long Xiao menjadi putih dengan suara whoosh. Sosoknya tiba-tiba bergerak, hampir tiba di area tertentu di antara celah spasial dalam sekejap. Namun, itu sudah terlambat. Begitu keruntuhan spasial terjadi, itu seperti efek domino. Gelombang energi yang memicu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan dia, Empyrean Cakrawala keempat ini, begitu dia terperangkap di dalam, pasti akan mati juga.
Advertisement. Ye Yuan. Hati Long Xiao tiba-tiba sakit, seolah-olah hatinya sedang terkoyak. Di antara bawahan ini, Long Xi mengikutinya paling lama, dan hubungannya juga yang paling dalam. Long Xiao tidak pernah memimpikannya situasi ini. Ketika menghadapi pengepungan dan penindasan Kaisar Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga Empyrean, mereka bahkan bisa melarikan diri hidup-hidup, tetapi hari ini, mereka benar-benar akan mati di sini. Meninggal di tangan anak nakal yang baru saja memasuki Empyrean. Apakah itu sangat menyakitkan? Sesosok berjalan keluar dari kehampaan, wajahnya penuh dingin. Melihat Ye Yuan, kedua mata Long Xiao berubah merah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Pang, Empyrean ini pasti akan mencabik-cabikmu hari ini." Long Xiao mengangkat pedangnya dan tiba dalam sekejap. Cahaya pedang yang kuat secara virtual merobek ruang. Hanya saja sosok Ye Yuan menghindar sedikit, dan dia menghilang tepat di depan mata Long Xiao. Advertisement. Selama bertahun-tahun, kalian dan Aosu telah bekerja bersekongkol, membantai berapa banyak orang yang sama. Pernahkah Anda berpikir tentang, apakah anggota keluarga mereka akan merasakan sakit atau tidak? Saya tidak punya dendam atau permusuhan dengan kalian, tetapi Anda ingin menyergap kami. Karena itu masalahnya, maka kamu harus bersiap untuk balas dendamku. Tenang, game baru saja dimulai. Petik 2. Ye Yuan berjalan keluar dari lapisan ruang terlipat lainnya, kata-katanya penuh kedinginan. Long Xiao, sekelompok orang ini tangannya diwarnai dengan darah segar. Ye Yuan tidak memiliki pengekangan psikologis saat membunuh mereka. Jika bukan karena berbagai kemampuannya, dia pasti akan mati di tangan Long Xiao hari ini. Begitu Ye Yuan sangat marah, konsekuensinya sangat menakutkan. Sekarang, Long Xiao mencicipi buah pahit itu. Namun, Long Xiao memiliki lebih banyak kemarahan saat ini, itu adalah kemarahan karena tidak puas dengan apapun yang kurang dari kehancurannya. Long Xiao mengangkat pedangnya dan mengejar Ye Yuan. Tapi sayangnya, dalam celah spasial yang sangat dia kenal, dia seperti lalat tanpa kepala, dipimpin oleh hidung oleh Ye Yuan, berlarian kemana-mana. Kadang-kadang, dia akan menyusup ke dalam lapisan ruang yang terlipat, tetapi melihat mayat bawahannya, matanya tidak bisa menahan kemerahan karena amarah. Terlepas dari Long Xi Squad itu benar-benar dimusnahkan, tim lain sudah benar-benar dipecah oleh Ye Yuan dan dua orang Long Xiao Chun juga. Sebuah tim pengepung yang kuat menjadi sendirian sekarang. Dengan kekuatan Ye Yuan, membunuh seorang Empyrean Cakrawala kedua bukanlah hal yang sulit. Pengepungan yang direncanakan dengan hati-hati berevolusi menjadi pembantaian satu sisi pada akhirnya. Advertisement. Hati Long Xiao meneteskan darah. Para Empyrean ini semua adalah saudara tua yang telah mengikutinya selama ratusan ribu tahun, menantang angin dan hujan bersama, menjalani hari-hari di tepi bahaya sebelum ada hari ini. Dia tidak menyangka mereka semua jatuh di sini hari ini, tepat di depan pintu mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia akhirnya merasakan rasa sakit. Long Xiao memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan yang kuat, tetapi di area perpecahan spasial ini, tidak ada ruang baginya untuk melepaskan kemampuannya sama sekali. Pedangnya baru saja bangkit dan Ye Yuan sudah lenyap. Tetapi dalam setengah hari, 17 hingga 18 Empyrean yang dibawa Long Xiao hanya memiliki sedikit orang yang tersisa. Ye Yuan, keluarlah untukku. Jika Anda memiliki kemampuan, adakan pertarungan terbuka dan terbuka dengan saya. Long Xiao meraung di kedalaman kehampaan. Bos B. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang. Long Xiao menoleh untuk melihat, itu adalah Long Zhao yang kedua matanya benar-benar merah. Matanya bukan merah karena membunuh, tapi merah karena menangis. Seorang saudara demi saudara sekarat membuat Long Zhao berduka tanpa henti. Long Zhao, akhirnya aku menemukanmu. Ikuti aku. Pastikan untuk tidak pergi. Saat kita melihat si brengsek kecil itu, kau dan aku bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Long Xiao menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata. Mata Long Zhao memerah saat dia berkata, "Bos, apakah kita masih bertarung?" Surrender. Petik 2. Tatapan mata Long Xiao menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Begitu banyak saudara telah meninggal, tapi kamu memintaku untuk menyerah. Jika aku tidak mengukir berandal itu menjadi ribuan keping hari ini, aku, Long Xiao, bersumpah bahwa aku lebih rendah dari manusia." Petik 2. Tapi kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia memahami wilayah ruang ini seperti punggung tangannya dan bahkan datang dan pergi dengan bebas ke lapisan dalam ruang. Hukum tata ruangnya setidaknya telah mencapai peringkat 6. Petik 2.
Long Zhao sudah tidak marah. Yang menakutkan bukanlah lawan yang kuat, tapi lawan yang tidak bisa kamu mengerti sama sekali. Bahkan tidak bisa menangkap bayangan pihak lain, bagaimana cara bertarung diam. Ekspresi Long Xiao juga pucat. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan melintas, dan Long Xiao berkata dengan suara dingin, "Chess." Swoosh. Ruang berfluktuasi, tiba-tiba menjadi jelas di depan matanya. Di tempat ini, bunga sakura bermekaran penuh, sungai kecil mengalir melewati beberapa pondok, anak-anak kecil berkuda di sekitar desa. Itu sebenarnya adalah mundur dari kekacauan dunia. Jauh, Long Xiaochun saat ini bermain dengan beberapa anak dengan sangat senang. Tapi ekspresi Long Xiao berubah dengan liar. Dia menatap lekat-lekat pada Ye Yuan yang berdiri di udara jauh dan berkata dengan suara dingin, "Nak, apa yang ingin kamu lakukan?" Tatapan Ye Yuan menyapu seluruh desa, sedikit kelembutan terlihat di matanya. "Menyerah?" kata Ye Yuan dingin. Ye Yuan melintasi kehampaan dan secara tidak sengaja menemukan tempat ini. Baru kemudian dia tahu, ternyata ini adalah sarang Long Xiao. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Long Xiao dan yang lainnya terbunuh dan dijarah di luar, melakukan segala macam kekejaman, itu sebenarnya demi surga dunia lain ini. Awalnya, Ye Yuan berencana langsung menjebak Long Xiao mereka semua sampai mati di kehampaan. Dengan pencapaian hukum spasial Ye Yuan, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Long Xiao, dia masih memiliki jaminan untuk yang lain. Bahkan jika itu adalah Empirean Cakrawala ketiga, di bawah serangan diam-diam Ye Yuan, sangat sulit untuk bertahan hidup juga. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Tangan yang Long Xiao pegang pedangnya bergetar ringan. Jelas, dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. "Bos, menyerah. Kami tidak memiliki peluang untuk menang," kata Long Zhao dengan mata memerah. Long Xiao memandang Ye Yuan dan mengertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana saya tahu apakah dia akan menyerang untuk membunuh atau tidak setelah menyerah?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika saya ingin memberikan pukulan mematikan, itu tidak akan menjadi situasi seperti itu sekarang." Murid Long Xiao mengerut, segera memahami arti Ye Yuan. Jika Ye Yuan adalah seorang penjagal orang yang tidak bersalah, atau seseorang yang tidak berperasaan dan tanpa ampun, dia seharusnya mengancam nyawa wanita dan anak-anak saat ini, dan tidak berdiri di sini berbicara dengannya dengan baik. Jelas, cara mengancam secara langsung itu lebih efektif. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar, itu Long Ming dan yang lainnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka langsung berubah secara dramatis. Ye Yuan benar-benar menemukan sarang mereka. Sarang mereka sangat tersembunyi, belum pernah terlihat sebelumnya selama bertahun-tahun. Tidak menyangka itu benar-benar ditemukan oleh Ye Yuan. "Bos B." Long Ming juga berkata, tampaknya agak kering. Tiba-tiba, tangan Long Xiao mengendur. Bilah pendek yang berat itu jatuh dengan kecepatan tinggi, menempel di tanah dengan suara keras. Gedebuk. Long Xiao langsung berlutut di depan Ye Yuan di udara dan berkata dengan gigi terkatup, "Long Xiao memiliki mata tapi gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung Tuan Putra Naga. Saya berharap Yang Mulia menghukum. Saya hanya berharap Yang Mulia mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan membiarkan penduduk desa Sumber Naga pergi." Petik 2. Saat dia berkata, Long Xiao langsung menyegel laut surgawi dan menjadi lumpuh. Melihat Long Ming seperti ini, sisanya tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, melemparkan senjata mereka satu demi satu, dan berlutut di depan Ye Yuan. "Yang Mulia mohon angkat tangan Anda tinggi-tinggi dalam belas kasihan. Kami bersedia menerima hukuman." Petik 2. Bab 2159, Anda tampak sangat kecewa. Di Purple Dragon Stronghold, sekelompok putra naga langit sudah siap dan menunggu perintah untuk berangkat. Dua orang mengelilingi seorang pemuda tampan, sikap mereka agak rendah hati. "Huhu, dengan kekuatan kakak Yu, kamu pasti akan memancarkan kemegahan dalam pertempuran putra naga kali ini." Yang berbicara justru Long Zeng yang dibawa kembali oleh Aosu. "Betul sekali. Kakak Yu sudah tidak memiliki lawan di antara generasi junior Purple Dragon Stronghold kami. Hanya orang-orang yang turun dari Gunung Naga Langit yang memiliki kualifikasi untuk menjadi tandingannya." Petik 2. Ini adalah salah satu dari putra naga langit dari benteng Purple Dragon, Ao Zong. Advertisement. Long Xiaochun tidak memiliki tanda naga langit, tetapi identitasnya istimewa, dan kali ini pengecualian dibuat untuknya untuk berpartisipasi dalam pertempuran putra naga. Rain Dragon Stronghold itu sangat angkuh,
untuk benar-benar belum tiba sampai sekarang. Kata Long Zeng sambil mendengus dingin. Setelah beberapa kalimat obrolan ringan, Aoyu memberi sinyal pada Aosu. Kedua orang itu menemukan tempat yang tenang dan mulai berdiskusi dengan berbisik. Paman kedua, apakah itu benar-benar luar biasa seperti yang kamu katakan? Aoyu berkata dengan cemberut. Lebih dari luar biasa. Kalau dipikir-pikir, keberadaan macam apa itu imam besar leluhur suci? Bagaimana seseorang yang bisa membuat dia secara pribadi beranugerah sebagai orang bijak menjadi tipe orang biasa? Jika membiarkannya tidak terkendali, dia pasti akan menjadi musuh besarmu di masa depan. Kata Aosu. Aosu sudah memberitahu Aoyu tentang keganasan Ye Yuan. Hanya saja kata-kata ini akhirnya terdengar seperti dongeng fantasi malam Arab. Jadi dia masih belum mau percaya. Aoyu memiliki hati yang sombong dan sikap yang sombong. Biasanya, dia tidak akan menempatkan rekan-rekannya dalam pandangannya sama sekali. Sekarang, orang aneh yang bahkan lebih mengesankan darinya tiba-tiba muncul, dia secara alami tidak bahagia di dalam hatinya. Tetapi Aoyu juga tahu bahwa Aosu tidak akan membohonginya dalam hal semacam ini. Kamu yakin dia tidak akan berhasil lagi? Mata Aoyu berbinar saat dia bertanya. Advertisement. Aosu tersenyum dan berkata, kamu menyadari kekuatan Long Xiao. Bahkan jika dia adalah putra naga langit, dia juga hanya seorang jenius yang belum dewasa. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan di tangan Empyrean Cakrawala keempat? Apalagi setiap bawahannya semuanya sangat galak. Bahkan jika puncak Third Firmament Empyrean bertemu dengan mereka, dia hanya bisa menahan keluhan dan mati. Petik 2. Aoyu juga sedikit tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, paman kedua melakukan sesuatu dengan sempurna, menghilangkan malapetaka besar di hatiku untukku. Paman kedua, yakinlah, ketika saya melangkah ke Gunung Naga Langit di masa depan, saya pasti tidak akan melupakan kebaikan paman kedua. Petik 2. Aosu senang di dalam hatinya, tapi dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata, kamu anak nakal, untuk apa kamu masih sopan dengan paman kedua? Sekelompok orang saat ini menunjukkan ketidaksabaran karena menunggu ketika tiba-tiba, seseorang datang untuk melapor, mengatakan bahwa jejak bandit Xiao ditemukan di sekitar pegunungan Cludeaven. Jelas sekali, mereka pernah mengalami pertempuran hebat. Aura manusia bahkan tertinggal. Kemungkinan besar, putra naga langit Ye Yuan dan Long Xiaochun sudah terbunuh. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan, putra naga langit ini, aura manusia pada dirinya adalah yang terkuat. Maka aura ini pasti ditinggalkan olehnya. Setelah kata-kata ini keluar, itu mengejutkan seluruh Purple Dragon Stronghold. Seorang putra naga langit yang terbunuh setara dengan Raja Naga dari benteng surga yang terbunuh. Itu adalah insiden besar. Ketika Aosu mendengar berita ini, ekspresinya berubah dengan liar. Menepuk tinjunya dan menghentakkan kakinya, dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua salahku. Jika bukan karena aku meninggalkan mereka di pegunungan Cludeaven, mereka juga tidak akan bertemu dengan bandit Xiao, sekelompok geng yang kejam dan tidak terkendali itu. Petik 2. Aosu memiliki ekspresi penyesalan dan marah, penuh dengan ekspresi malu dan marah. Harus diakui, kemampuan aktingnya dikuasai dengan sempurna dan bahkan bisa memenangkan penghargaan aktor terbaik. Masalah ini, tentu saja tanggung jawabnya yang terbesar. Tapi melihat penampilannya, yang lain tidak bisa menyalahkannya lagi. Advertisement. Dewa Naga Purple Dragon Stronghold sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pelindung Su, tidak ada yang ingin melihat hal semacam ini juga. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Petik 2. Ya, Pelindung Su, masalah ini bukanlah yang kamu harapkan, itu semua adalah kesalahan bandit Xiao. Petik 2. Ketika sekelompok orang melihat Aosu menangis, karena patah hati, mereka semua maju dan mulai menghibur. Aosu menyeka air matanya, datang ke hadapan penguasa naga, berlutut, dan berkata dengan sedih dan marah, penguasa naga, Aosu meminta untuk pergi ke pegunungan Cludeaven untuk membersihkan bandit Xiao. Kali ini, meski aku berjaga selama 100.000 tahun, Aosu juga harus membunuh mereka semua. Petik 2. Dewa Naga memberinya pandangan sekilas dengan makna yang dalam, menghela nafas, dan berkata, lupakan. Masalah ini bukanlah yang Anda harapkan. Bandit Xiao itu sangat licik. Bahkan jika seorang kaisar surgawi pergi, itu juga tidak berguna. Masalah ini, kaisar ini akan meminta hukuman dari Gunung Naga Langit. Petik 2. Meskipun Tuan Naga memiliki beberapa kecurigaan,
kejadian ini tidak memiliki bukti, dia tidak bisa menghukum kejahatan Aosu dengan hanya kata-kata kosong juga. Namun hal ini memang mencurigakan. Tuan Naga, saya harap Tuan Naga memberi Aosu kesempatan untuk menebus kejahatan saya dan membalas dendam untuk anak naga Ye dan Long Xiaochun. Aosu masih berduka saat dia berkata, "Oh, apa yang terjadi? Kaisar Langit Aosu benar-benar akan membalaskan dendamku." Petik 2. Dragon Lord baru saja akan berbicara ketika dua sosok muda tiba-tiba keluar dari kehampaan. Ketika Aosu mendengar suara ini, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia berkata dengan kaget, kamu sebenarnya baik-baik saja. Ketika Aosu melihat pihak lain, bagaimana mungkin dia masih belum mengerti siapa itu? Tatapannya menatap tajam ke arah Ye Yuan seolah ingin melihat melalui dirinya. Ye Yuan mendengus. Kaisar Langit Aosu tampaknya sangat kecewa karena saya baik-baik saja. Kejutan di hati Aosu tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Hanya Empirean Cakrawala pertama yang benar-benar bisa bertahan di bawah pengepungan Long Xiao, ini terlalu tak terbayangkan. Kekuatan Long Xiao kelompok orang ini, dia terlalu jelas. Lupakan Empirean Cakrawala pertama, bahkan jika itu adalah Empirean Cakrawala keempat, mereka bisa melupakan tentang kembali hidup-hidup juga. Jika tidak, Benteng Purple Dragon memiliki begitu banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, bagaimana Long Xiao, hanya Empirean Cakrawala keempat, hidup sampai sekarang. Memang ada bantuan Aosu yang terlibat, tetapi kekuatan mereka sendiri juga memiliki alasan yang sangat penting. Tapi bagaimana situasi ini sekarang? Aosu bereaksi sangat cepat, berkata dengan sedikit canggung, hahaha, bagaimana bisa? Agar Dragon San Ye dapat kembali dengan selamat, Kaisar ini sangat senang. Aku membawa Long Zeng untuk mencari kalian nanti, tapi pada saat itu, kalian sudah tidak ada. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Kaisar Langit Aosu akan menemukan kita, kamu ingin memastikan apakah kita dibunuh atau tidak, kan? Wajah Aosu berubah dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang saya maksud, apakah kamu tidak mengerti? Beberapa tahun ini, Anda menghasut Long Xiao dan yang lainnya untuk membunuh dan menjarah, melakukan semua jenis kekejaman, mengumpulkan banyak kejahatan. Anda adalah penyebab utama di balik kekejaman Long Xiao. Petik 2. Berbicara ke arah belakang, nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin, suaranya membawa amarah. Apa, bos di balik bandit Xiao adalah Kaisar Langit Aosu? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Bocah ini tidak akan gila, kan? Untuk benar-benar menjebak Kaisar Langit Aosu. Petik 2. Kaisar Langit Aosu biasanya baik hati terhadap orang lain di benteng dan merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang paling ramah dan mudah didekati. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi bos bandit Xiao? Petik 2. Bahkan jika dia adalah putra naga langit, dia juga tidak bisa memberikan laporan palsu tentang fakta dan membalikkan hitam dan putih. Sebuah batu mengaduk 1000 gelombang berlapis. Kata-kata Ye Yuan memicu diskusi sengit di kerumunan. Tentu, ada lebih banyak orang yang tidak mempercayainya. Aosu orang ini memang sangat mahir berpura-pura. Biasanya, reputasinya di benteng juga sangat bagus. Oleh karena itu, saat Ye Yuan mengatakannya, semua orang merasa bahwa Ye Yuan malah menemukan kesalahan. Hahaha, Dragon San Ye, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah didengar Kaisar ini. Anda juga mendengarnya, semua orang menyadari tingkah laku saya, Aosu. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pelaku di balik bandit Xiao? Aosu tertawa keras dan berkata. Bab 2160, salah hitung dan tersandung. Anak naga Ye, meskipun statusmu mulia, Aosu adalah Kaisar Surgawi Benteng Purple Dragon milikku. Statusnya mulia dan tidak bisa dengan mudah dihina. Mengatakan kata-kata semacam ini, Anda harus mengeluarkan bukti kuat. Petik 2. Tuan Naga yang telah diam selama ini tiba-tiba angkat bicara. Kemunculan tiba-tiba Ye Yuan membuatnya agak terkejut. Mampu melarikan diri dari tangan bandit Xiao dengan sedikit kekuatan ini, harus diakui, kekuatan Ye Yuan cukup bagus. Tentu saja, itu lebih berkaitan dengan keberuntungan. Long Xiao sekelompok orang ini, semuanya licik seperti rubah, datang dan pergi tanpa jejak. Selain itu, metode mereka sangat kejam dan tidak pernah ada yang selamat. Advertisement. Bahkan putra naga langit yang mati di bawah tangan mereka juga cukup banyak. Mereka tidak menyangka kali ini, putra naga langit ini benar-benar melarikan diri.
Ye Yuan memandang Aosu dan berkata sambil tersenyum, kamu tampaknya sangat bangga pada dirimu sendiri. Apakah Anda merasa bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda? Petik 2. Aosu mendengus dingin dan berkata, Putra Naga Ye, Kaisar ini memanggilmu Putra Naga untuk menghormati Gunung Naga Langit. Tetapi Anda memfitnah Kaisar ini juga tidak akan rela meletakkan barang-barang itu. Kaisar Surgawi tidak bisa difitnah. Petik 2. Aosu mengatakannya dengan benar seolah-olah penjahatnya adalah Ye Yuan. Semua orang yang hadir tahu kepribadian Aosu, dan semua merasa bahwa Ye Yuan membuat masalah dari ketiadaan. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati itu. Dewa Naga Purple Dragon, aku ingin tahu apa kejahatan membunuh anak naga langit. Petik 2. Mata Dewa Naga berbinar dan dia perlahan berkata, membunuh anak naga langit, seseorang akan dieksekusi. Namun, status Kaisar Langit adalah transenden, menurut aturan yang ditetapkan oleh Gunung Naga Langit, mereka akan diturunkan ke tingkat kedua Gua Mata Naga. Petik 2. Mata Ye Yuan berbinar. Tingkat kedua dari Gua Mata Naga, pembangkit tenaga listrik misterius itu seharusnya keluar dari sana, bukan? Tapi dia salah menebak, Bai Chen tidak datang dari tingkat kedua, tetapi dari tempat yang lebih dalam. Advertisement. Wajah Aosu jatuh, dan dia berkata, Ye Yuan. Bodhisattva Tanah Liat masih memiliki amarah. Anda memprovokasi berkali-kali, dengan sengaja salah menggambarkan hal-hal. Hanya niat apa yang Anda miliki? Apa menurutmu dengan status anak naga langit, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, wow, anjing yang terpojok akan melompati tembok, bukan? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Ayo, ayo, ayo. Temui seorang teman lama. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan menunjuk ke kekosongan, beberapa sosok jatuh. Beberapa orang memiliki kedua tangan di belakang punggung mereka, berlutut di depan semua orang, tetapi memiliki wajah yang arogan dan pantang menyerah. Melihat beberapa orang ini, ekspresi Aosu berubah dengan liar. Long Xiao, itu penjelmaan iblis, Long Xiao. Dia memiliki laut surgawi yang disegel. Petik 2. Ini tidak mungkin. Karakter seperti apa Raja Yama Long Xiao yang hidup? Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap olehnya? Petik 2. Ternyata dia tidak kabur dari tangan Long Xiao, tapi dia menangkap Long Xiao. Sudah bertahun-tahun, Purple Dragon Stronghold telah mengirimkan berapa banyak Kaisar Surgawi dan Empyrean, tetapi gagal melakukan apapun padanya. Dia benar-benar ditangkap oleh bocah First Firmament Empyrean. Petik 2. Beberapa orang yang jatuh dari kehampaan justru Long Xiao dan yang lainnya. Para pembangkit tenaga listrik di Purple Dragon Stronghold semuanya terkejut sampai tidak bisa dilampaui. Long Xiao, kelompok orang ini membunuh orang seperti lalat, perbuatan jahat mereka tidak mengenal batas dan telah menjangkiti Purple Dragon Stronghold selama bertahun-tahun. Untuk menangkap Long Xiao dan yang lainnya, Purple Dragon Stronghold tidak tahu berapa banyak tenaga dan sumber daya material tetapi kembali tanpa mencapai apa-apa. Advertisement. Hari ini, kelompok orang ini benar-benar diberantas oleh Ye Yuan yang sangat kecil. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dunia tahu bahwa sangat sulit untuk melompat ke alam dan bertempur di alam Empyrean. Empyrean Cakrawala kedua versus Empyrean Cakrawala pertama hampir hancur. Bahkan jika bakatmu tak tertandingi dan kekuatan tempurnya mengerikan, dan bisa mengalahkan Empyrean Cakrawala kedua sebagai Empyrean Cakrawala pertama, menghadapi Empyrean Cakrawala ketiga, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Tapi Long Xiao adalah Empyrean Cakrawala keempat, pembangkit tenaga super Empyrean tingkat menengah. Bagaimana pembangkit tenaga listrik seperti itu bisa ditangkap oleh Ye Yuan? Tidak menyapa saat melihat teman lama. Ye Yuan memandang Aosu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Hati Aosu bergetar hebat, dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan akan menangkap Long Xiao dan gengnya. Dengan kekuatan Ye Yuan, bisa melarikan diri dari bawah tangan Long Xiao sudah merupakan keberuntungan, bagaimana mungkin dia bisa menangkap Long Xiao? Tapi Ye Yuan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Aosu akhirnya tahu di mana kepercayaan Ye Yuan berada. Namun, bagaimana dia bisa pasrah sampai mati? Salam apa? Long Xiao telah melakukan segala macam kejahatan dan melanda suatu wilayah. Agar Dragon Sun Ye bisa menangkapnya, itu adalah kebaikan terbesar. Anak naga Ye,
Aku tahu kau diserang oleh Long Xiao tanpa sebab, jadi kau mencurigaiku. Tapi saya, Ao Su, meyakinkan bahwa ini hanya kebetulan. Ao Su memang pantas menjadi rubah tua yang licik, memutuskan hubungan dengan kalimat biasa. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, "Oh, hanya kebetulan ya, Long Xiao, beritahu Ao Su, apakah ini kebetulan atau bukan?" Petik 2. Long Xiao perlahan mengangkat kepalanya. Dia menyeringai, bekas luka di wajahnya tampak lebih mengerikan dan mengerikan. Dragon Sun Ye, masalah ini tentu saja kebetulan. Status seperti apa yang aku, Long Xiao, miliki? Bagaimana mungkin saya bisa mengetahui pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang agung? Nak, saya tidak tahu niat apa yang Anda miliki, tetapi jika Anda ingin menggunakan saya untuk memfitnah orang lain, tidak mungkin untuk menang. Kata Long Xiao dengan ekspresi bangga. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menunjukkan ekspresi geli. Ao Su bahkan lebih bahagia di dalam hatinya. Bukan 1 atau 2 hari dia mengendalikan Long Xiao kelompok orang ini, dia secara alami memiliki nilai di hatinya. Long Xiao adalah orang yang pintar. Kecuali otaknya rusak, dia tidak akan mengkhianatinya. Jika tidak, desa sumber naga akan hancur total. Wajah Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan terkejut dan marah, "Long Xiao, ini bukan yang kamu katakan padaku sebelumnya. Kamu menipuku." Petik 2. Long Xiao memiliki tampilan arogan dan pantang menyerah saat dia berkata dengan senyuman dingin, "Apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki dengan tuan ini, tetapi meskipun saya, Long Xiao, telah membunuh banyak orang, saya tidak pernah menjadi pion seseorang. Anda ingin memanfaatkan saya? Tidak mungkin." Ye Yuan terlihat ragu-ragu dan meraung marah, "Long Xiao, aku akan membunuhmu." Di bawah amarahnya, Ye Yuan memukul telapak tangan dan hendak membasmi Long Xiao. Tuan Naga dengan ringan menjentikkan lengan bajunya. Hembusan angin kencang bertiup, langsung mengirim Ye Yuan terbang keluar. Anak naga Ye, Long Xiao ini telah mengganggu benteng Purple Dragon selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa mati begitu saja. Agar Anda dapat menangkapnya, Tuan ini sangat berterima kasih. Tetapi jika Anda ingin membunuhnya, tidak mungkin. Ayo, teman-teman, tahan bandit Xiao dan tunggu hukuman. Tuan Naga berkata dengan dingin. Ao Su sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam tetapi menunjukkan penampilan yang ramah saat dia berkata dengan dingin, "Anak Naga Ye, itu semua adalah kesalahpahaman antara kamu dan aku. Kaisar ini tidak merawat Anda dan Long Xiaochun dengan baik. Itu adalah kesalahan Kaisar ini. Kaisar ini meminta maaf padamu." Petik 2. Kamu benar-benar munafik. Jelas kamu yang menghasut mereka, tetapi sekarang, kamu berpura-pura menjadi orang baik. Anda orang jahat, untuk berpikir bahwa aku masih sangat mempercayaimu. Long Xiaochun berkata dalam hiruk-pikuk kemarahan di sampingnya. Ao Su menghela nafas dan berkata, "Lupakan. Sepertinya kesalahpahaman terhadap Kaisar ini terlalu besar. Aku akan pergi." Petik 2. Saat dia berbicara, sosok Ao Su melintas, menghilang. Tuan Naga berkata dengan dingin, "Ada pergantian peristiwa yang tiba-tiba hari ini di benteng. Soal set-off akan tertunda selama 3 hari. 3 hari kemudian, semua putra naga akan menuju Gunung Naga Surgawi. Dragon Sun Ye, kamu tinggal di benteng dulu." Petik 2. Tidak ada yang bisa mengira bahwa hal-hal akan benar-benar berkembang menjadi langkah seperti itu. Ye Yuan datang dengan cara yang mengancam tetapi pada akhirnya menjadi lelucon. Kembali ke kediaman, tatapan Ao Su berkilat, dan dia berkata dengan seringai dingin, "Bocah, kamu masih 10.000 tahun terlalu dini untuk bertarung dengan Kaisar ini." Namun, Long Xiao kelompok orang ini tidak bisa ditahan lagi. Sesuatu yang tidak terduga pada akhirnya akan terjadi dengan Tuan Naga yang menjaga mereka. Petik 2. Bab 2161, hal-hal yang tidak Anda harapkan terlalu banyak. Jauh di malam hari, di dalam penjara bawah tanah. Aroma samar menembus hidung para penjaga. Gedebuk. Gedebuk. Segera, mereka jatuh satu demi satu. Seorang pria berbaju hitam memasuki ruang bawah tanah yang tampak seperti hantu. Advertisement. Yang mulia, ketika Long Xiao melihat kedatangannya, dia terlihat sangat gembira, langsung berlutut. Pria berpakaian hitam itu mengangguk pelan dan berkata dengan dingin, Penampilan hari ini cukup bagus. Memang Anda tidak mengecewakan Kaisar ini." Petik 2. Long Xiao berkata dengan puas, "Tentu saja.
Bocah itu ingin memanfaatkan yang hina ini untuk berurusan denganmu. Tapi bagaimana mungkin si rendahan ini membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Bocah itu menganggap dirinya pintar. Bukankah dia masih dipermainkan oleh kita? Petik 2. Pria berbaju hitam ini secara alami tidak lain adalah Aosu. Alis Aosu sedikit berkerut, dan dia bertanya, ada apa dengan kalian? Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa ditangkap oleh anak itu? Petik 2. Setelah mengatakan ini, mata Long Xiao segera memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Yang mulia, Anda harus membalas dendam untuk kami. Anak ini, dia, terlalu tangguh. Dia membunuh semua saudaraku. Petik 2. Ekspresi Aosu berubah dengan liar, dan dia berkata dengan kaget dan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Long Xiao secara praktis menceritakan kejadian itu secara singkat dengan mata yang memerah. Saat Aosu mendengarkan, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia sudah terlalu melebih-lebihkan Ye Yuan, tetapi tidak berpikir bahwa Ye Yuan bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Advertisement. Pencapaian hukum spasial yang mengerikan ini membuat Long Xiao dan sisanya mati. Faktanya, bahkan Long Xi, Empyrean Cakrawala ketiga ini, mati dalam keruntuhan spasial. Pada saat ini, Aosu tidak hanya tidak menyesalinya, dia juga merasa bahwa caranya melakukan sesuatu sangat benar. Jika dia membiarkan anak ini tumbuh dewasa, bagaimana Ao Yu penting lagi? Anak laki-laki ini benar-benar orang yang merepotkan. Baiklah, saya sudah meletakkan penjaga. Kalian boleh pergi. Setelah pacaran, menghilang selama 10 tahun. Anda tidak diizinkan untuk muncul lagi. Aosu memerintahkan. Long Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih banyak, Yang Mulia. Lalu bocah itu. Aosu mengerutkan kening dan berkata, apakah ini giliranmu untuk datang dan memberitahu kaisar ini bagaimana melakukan sesuatu? Long Xiao merasa khawatir di dalam hatinya dan berulang kali berkata bahwa dia tidak berani. Tapi dia merasakan niat membunuh yang kental dari Aosu. Jelas, niat membunuh Aosu terhadap Ye Yuan semakin tumbuh. Aosu menunjuk ke kosongan, pintu penjara terbuka dengan suara. Long Xiao dan yang lainnya sangat gembira dan memberikan 1000 terima kasih kepada Aosu. Baiklah, berhentilah membuang-buang waktu, jika kamu ditemukan oleh seseorang, kalian tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu menginginkannya lagi. Aosu berkata dengan tidak sabar. Advertisement. Bagaimana Long Xiao dan yang lainnya masih berani tinggal? Mereka buru-buru keluar dari penjara bawah tanah. Di belakang, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Aosu. Melambaikan tangannya, dia mengganti pakaian sesepuh yang biasanya dia kenakan. Long Xiao dan yang lainnya baru saja keluar dari benteng Purple Dragon ketika tiba-tiba, suar naik dari segala arah di belakang, seseorang berteriak karena terkejut. Beberapa orang ketakutan keluar dari akalnya, buru-buru melarikan diri seperti mereka terbang. Tapi saat ini, aura mengerikan datang dari belakang. Bold Bandit Xiao, memiliki keberanian untuk keluar dari penjara dan melarikan diri, pantas untuk dibunuh. Teriakan ini bergema sepanjang malam. Seluruh Purple Dragon Stronghold bisa mendengarnya dengan jelas. Wajah Long Xiao dan yang lainnya berubah dengan liar, suara ini tidak lain adalah suara Aosu. Saat ini, bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti apa yang terjadi? Aosu akan menyingkirkan para saksi. Aosu tidak ingin membiarkan mereka pergi sama sekali, tapi ingin memberikan dirinya alasan untuk membunuh mereka secara terbuka. Seberapa kuat kekuatan Kaisar Surgawi? Ketika telapak tangan Aosu menamparkan, Long Xiao dan yang lainnya merasa seperti langit telah runtuh. Tapi saat mereka kehilangan semua harapan, kekuatan lembut tiba-tiba muncul, dan benar-benar memblokir serangan ini secara ajaib. Ekspresi Aosu berubah dengan liar dan dia berkata dengan khawatir dan marah, siapa itu? Beberapa sosok muncul. Orang di depan tepatnya adalah Tuan Naga. Di samping Raja Naga, Ye Yuan saat ini menatapnya dengan ekspresi geli. Jantung Aosu berdegup kencang, bagaimana mungkin dia masih belum tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Tuan Naga menatap Aosu dengan tatapan panas dan berkata dengan suara dingin, Aosu, kau terlalu mengecewakan tuan ini. Ye Yuan menoleh ke Long Xiao dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Saya tidak berbohong kepada kalian, kan? Kalian semua hanyalah pion dari Aosu. Sekarang, kalian sudah tidak berguna. Anda secara alami tidak perlu hidup di bumi ini lagi. Petik 2. Long Xiao juga orang yang galak dan ambisius dari generasinya. Tapi saat ini, matanya penuh amarah.
Mereka bekerja keras seperti budak untuk Aosu, menjalani kehidupan di tepi bahaya, dan melayani selama bertahun-tahun. Apa yang ditukar sebenarnya adalah hasil seperti itu. Aosu, sudah bertahun-tahun, bahkan jika kami bersaudara tidak memberikan kontribusi apapun, ada juga kerja keras. Kamu benar-benar melakukan pukulan yang kejam. Saudara Ye memberitahu kami bahwa Anda akan membunuh kami. Tapi aku, Long Xiao, tidak mempercayainya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukan pukulan itu. Long Xiao menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, saat ini, Aosu sudah melewati kepanikan dan keraguan awal. Wajahnya pulih dari ketenangan, dan dia berkata dengan senyum tipis, kalian hanyalah beberapa anjing di tanganku, bukankah hidupmu masih sesuai dengan keinginan saya? Sekarang, kalian semua sudah tidak berguna. Jadi kamu secara alami harus mati. Petik 2. Kamu, Long Xiao juga tidak berpikir bahwa Aosu sebenarnya tidak tahu malu, langsung mengakuinya. Aosu mengabaikannya dan menoleh untuk melihat ke arah Ye Yuan, berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka, Kaisar ini telah menjelajahi dunia semu penindasan timur tanpa hambatan selama jutaan tahun, aku benar-benar menyerah pada tangan anak nakal seperti kamu yang masih basah di belakang telinganya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hal-hal yang tidak kamu harapkan terlalu banyak, bukan? Tatapan Aosu menjadi dingin, sepertinya ingin membunuh Ye Yuan. Dia menghabiskan setiap kekuatan pikirannya dan berpikir bahwa setelah meletakkan jebakan pembunuhan yang menakjubkan, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melarikan diri hidup-hidup. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan tidak hanya melarikan diri, dia bahkan menangkap Long Xiao. Rahasia yang dipegang Long Xiao terlalu banyak. Setelah mendarat di tangan Dewa Naga, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, dia dengan rela menghadapi resiko dan membiarkan Long Xiao pergi, dan kemudian membunuh mereka. Siapa yang mengira semua ini ada dalam perhitungan Ye Yuan? Dia merencanakan seluruh hidupnya dan bahkan memasukkan Dewa Naga dalam perhitungannya, tetapi kalah di tangan Ye Yuan, bocah nakal yang baru saja melakukan debut dunianya. Ini adalah hal yang paling tidak dia duga. Aosu tertawa dan berkata sambil mengangguk, benar. Kaisar inilah yang meremehkan Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, awalnya saya tidak bisa memahaminya. Saya tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Anda, mengapa Anda ingin memberikan pukulan mematikan ke arah saya? Hanya sepanjang perjalanan sampai saya tiba di Purple Dragon Stronghold saya tahu bahwa keponakan Anda adalah putra naga langit juga. Ternyata Anda mengambil tindakan demi dia. Petik 2. Ekspresi Aosu berubah dan dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, anak nakal, betapa liciknya kamu, dan betapa kejamnya artinya. Ketika kaisar ini melakukan sesuatu, kaisar inilah yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Aoyu. Ao Zhen, saya tidak yakin. Kenapa kamu bisa duduk di kursi Raja Naga, tapi aku tidak bisa? Petik 2. Selesai berbicara, aura yang mengesankan di tubuh Aosu tiba-tiba meletus, dan dia pergi ke Dragon Lord. Aura Kaisar Surgawi yang mengerikan hancur sampai semua orang tidak bisa bernapas. Serangan Kaisar Surgawi dalam kemarahan terlalu mengerikan. Jika energi meletus, seluruh Purple Dragon Stronghold akan hancur berantakan. Ao Zhen menghela nafas sedikit dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Kekuatan lembut langsung menekan seluruh ruang. Kekuatan Aosu sebenarnya tidak dapat dikirim. Di bawah kekuatan ini, Aosu bahkan tidak bisa melawan dan langsung dibasmi. Kekuatan Dewa Naga benar-benar mengerikan. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kaisar Surgawi tahap awal hanya mirip dengan semut di depan mereka. Mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa di depan mereka. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dari generasinya, Aosu, jatuh di sini. Dalam kegelapan, Aoyu melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang dan berkata dengan dingin, Paman kedua, kamu tidak akan mati dengan sia-sia. Dendam ini, aku akan membalasnya untukmu. Petik 2. Bab 2162, Anda memiliki keberatan. Kematian Aosu memicu kejutan besar di benteng Purple Dragon. Tidak ada yang menyangka bahwa Aosu sebenarnya adalah penyebab utama di balik bandit Xiao. Mereka yang masih mengejek sebelumnya, naga yang mengejek Ye Yuan, mereka semua diam dan tidak mengatakan apa-apa saat ini. Hanya pada saat ini mereka tiba-tiba menyadari kebenaran bahwa Ye Yuan tidak berubah marah karena malu sama sekali. Tidak ada kebingungan sama sekali.
Dia benar-benar memiliki rencana yang matang dan menggali lubang menunggu Ao Su untuk melompat. Seorang anak kecil benar-benar menipu Kaisar Surgawi sampai mati, hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Advertisement. Ternyata Ao Su benar-benar pelaku utama di balik bandit Xiao, kita telah menganiaya Ye Yuan. Sik, jika Ao Su benar-benar berada di luar jangkauan hukum, maka kita semua akan melengkapi kejahatan tiran. Selama bertahun-tahun, berbagai benteng hitam utama dan benteng bumi semuanya berguncang saat menyebut Xiao. Hari ini, semua orang akhirnya bisa menghela nafas lega. Petik 2. Iya, kita semua harus berterima kasih pada Dragon San Ye. Dia melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Tuan Naga. Petik 2. Ada juga cukup banyak orang yang mengetahui kesalahan mereka dan memiliki rasa takut yang berlama-lama di dalam hati mereka. Tapi terhadap Ye Yuan, semua orang merasa berhutang budi pada Ye Yuan. Beberapa tahun ini, untuk membunuh Long Xiao sekelompok orang ini, Benteng Purple Dragon bisa dikatakan telah menderita banyak korban. Tindakan Ye Yuan mencapai kebaikan terbesar. Anak naga Ye, itu semua berkatmu kali ini, jika tidak, Tuan ini tidak akan tahu berapa lama pengkhianat ini menipu kita semua. Tuan Naga Ao Zhen berkata dengan tangan terkatup. Advertisement. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Naga, kamu tidak perlu seperti ini. Sebenarnya, Anda juga memiliki kecurigaan terhadap Ao Su, bukan? Kali ini, Anda hanya mendorong perahu mengikuti arus. Petik 2. Ao Su berusaha keras, ingin menopang Ao Yu ke posisi tinggi. Sementara dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini dan terbang ke langit dengan satu ikatan, atau bahkan naik ke posisi seorang Raja Naga. Bagaimana mungkin Ao Zhen tidak mengetahui pikiran-pikiran ini? Hanya saja dia berpikir bahwa Ao Su benar-benar bersembunyi begitu dalam, berkolusi dengan bandit jahat secara rahasia dan mengganggu suatu daerah, menyebabkan benteng Purple Dragon tidak mengenal perdamaian. Dan insiden Ye Yuan kali ini hanyalah sebuah kesempatan untuk meletus. Ao Zhen memandang Ye Yuan dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, Dragon San Ye memiliki pikiran yang cermat dan bakat yang luar biasa. Anda pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Perjalanan ke Gunung Naga Surgawi kali ini, Tuan ini mendoakan sukses yang cepat bagi putra Naga Ye. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Naga atas berkah keberuntungan Anda. Tuan Naga, Ye ini memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Raja Naga itu akan menyetujuinya. Petik 2. Kedua mata Ao Zhen menyipit dan dia berkata, kamu ingin Long Xiao. Berbicara dengan orang pintar menghemat energi. Ye Yuan mengangguk, itu dianggap telah diam-diam menyetujuinya. Ao Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, kejahatan yang telah dilakukan Long Xiao beberapa tahun ini terlalu banyak untuk dicatat. Tidak membunuhnya, itu tidak cukup untuk menenangkan amukan massa. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, nyatakan persyaratanmu. Advertisement. Ao Zhen tertawa sendiri dan berkata, kamu bayi kecil, benar-benar membuat orang sakit kepala. Mau Long Xiao, kali ini kamu harus mewakili benteng Purple Dragon dalam pertempuran Putra Naga dan mengambil posisi teratas. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, setuju. Ao Zhen tersenyum dan berkata, kamu tampak sangat percaya diri. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, apa kau tidak terlalu percaya padaku? Jika tidak, Anda seharusnya mengucapkan kata-kata ini kepada Ao Yu. Petik 2. Meskipun Ao Su meninggal, ini tidak mempengaruhi status Ao Yu di benteng Purple Dragon. Tingkat Putra Naga Langit jauh dari benteng surga tetapi di Gunung Naga Surgawi. Bagi Raja Naga, mata mereka juga tertuju pada Gunung Naga Langit. Tempat itu adalah tanah suci sejati klan naga. Ye Yuan sangat memahami permintaan Ao Zhen. Selama dia memenangkan posisi teratas, Gunung Naga Surgawi akan memberikan banyak sumber daya berharga. Pada saat itu, Ao Zhen memiliki harapan untuk menyerang alam Kaisar Surgawi tahap akhir, dan dia akan menjadi eksistensi kekuatan besar sejati. Tentu saja, dia juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Naga Surgawi. Adapun Long Xiao apapun, di mata pembangkit tenaga listrik seperti Ao Zhen, dia hanyalah serangga merangkak yang tidak penting, apa hubungannya hidup atau mati dengannya. Meskipun dunia semu penindasan timur ini adalah wilayah klan naga, itu juga bukan tanah persatuan besar. Klan naga memang kuat, tetapi jika tidak ada konflik dan tidak ada persaingan, mereka juga akan menolak. Oleh karena itu, di antara berbagai benteng utama surga dan benteng bumi, ada juga perselisihan yang tak ada habisnya.
Dan Long Xiao, keberadaan semacam ini hanyalah penambah rasa. Jika Ao Zhen secara pribadi mengambil tindakan, bukankah menangkap Long Xiao kecil masih mudah dilakukan? Hanya saja dia menghina melakukannya. Di Gunung Naga Langit, awan melingkar, ki abadi masih ada, tidak seperti yang seharusnya dimiliki dunia fana. Sesampainya di kaki Gunung Naga Langit, Ye Yuan hanya merasa seperti menghadap ke Gunung Heavenspan, memberi orang perasaan yang tak terduga. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai Kaisar Langit Cakrawala ke-7 dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi Kaisar Surgawi tahap akhir, seseorang memiliki kualifikasi untuk disebut Naga Langit dan memasuki Gunung Naga Langit. Tempat ini adalah tempat inti sebenarnya dari klan naga. Itu adalah totem terpenting klan naga. Melihat kekuatan dan pengaruh seperti itu, Ye Yuan tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Mampu membuka dunia semu yang begitu kuat, kekuatan dan fondasi klan naga benar-benar tak terduga. Seperti orang udik, melihat Gunung Naga Langit dan terpana, kan? Suara mengejek Ao Yu datang dari belakang. Anak dusun luar, mungkin bahkan belum pernah memasuki Kaisar Surgawi Bodhimanda sebelumnya. Bagaimana dia bisa melihat sebelum kemegahan Gunung Naga Langit? Ao Zong juga berkata dengan tatapan mencemooh. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah kedua orang itu dan berkata sambil tersenyum ringan, bertahan sepanjang jalan, akhirnya tidak bisa menahan lagi, kan? Ao Yu, aku menyingkirkan paman keduamu. Kau benar-benar bisa bertahan sampai sekarang, yang dikagumi Ye ini. Petik 2. Wajah Ao Yu menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, jangan sombong. Pertempuran Putra Naga kali ini akan menjadi pertempuran di mana kamu jatuh. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya dan berkata, mengapa saya tidak sombong? Saya ingin menjadi sombong. Saya membunuh Kaisar Surgawi, hal yang menyegarkan seperti itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi sombong selama 10.000 tahun. Di masa depan, saya akan memberitahu semua orang yang saya temui bahwa saya mengakhiri Kaisar Surgawi, dan orang itu adalah paman kedua Anda, Ao Yu. Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Puff. Delong Xiaochun di samping tidak bisa menahan lagi dan mencibir. Ye Yuan, orang ini benar-benar tidak menggunakan kata-kata vulgar saat mengolok-olok orang. Melihat wajah Ao Yu, itu praktis berubah menjadi hijau. Sumber daya yang diam-diam didapatkan Ao Su selama bertahun-tahun, sebagian besar digunakan untuk Ao Yu. Oleh karena itu, dia sangat menghargai Ao Su, paman keduanya. Sekarang, Ye Yuan terus mengoceh tentang bagaimana dia mengirim paman keduanya, itu setara dengan merobek bekas lukanya, memamerkan kepintarannya setelah terlihat murahan. Bagaimana mungkin itu tidak membuatnya marah? Ao Yu menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, bagus. Baik sekali, Ye Yuan, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Ada banyak waktu. Anda tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan paman kedua Anda, Kaisar Surgawi ini, dihabisi oleh saya. Jadi siapa kamu? Kamu belum cukup memenuhi syarat untuk mengancamku. Petik 2. Ao Yu marah sampai wajahnya pucat dan dia berkata dengan sinis dingin, huhu. Meskipun saya tidak tahu skema atau trik apa yang Anda gunakan, Long Xiao sama sekali bukan orang yang bisa Anda taklukkan. Pertempuran Putra Naga, yang diandalkannya adalah semua kemampuan asli. Ingin menggunakan tipu daya, tidak mungkin. Anda hanya menunggu untuk menderita kemurkaan saya. Petik 2. Memang, agar Ye Yuan dapat menaklukkan Long Xiao dan gengnya, dia memiliki keuntungan dari medan tersebut. Jika bukan karena area keretakan spasial itu sangat tidak stabil, tidak mungkin Ye Yuan ingin menjebak Long Xiao sampai mati. Jangankan memaksa Long Xiao untuk menyerah. Apakah begitu? Kemudian kemurkaanmu, itu harus sedikit lebih ganas. Aku takut, itu tidak cukup untuk membangkitkan makanku, kata Ye Yuan dengan dingin. Terhadap ancaman Ao Yu, Ye Yuan tidak menganggapnya serius. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan ketika berhadapan dengan Third Firmament Empyrean, dia juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ao Yu hanyalah puncak Empyrean Cakrawala kedua, Ye Yuan tidak menganggapnya serius. Apa yang benar-benar dia pikirkan adalah putra-putra Empyrean Cakrawala ketiga dari Naga Langit.